Ya, itu ada juga cara berpikir dalam premis. Selain daripada premis mayor itu, ada juga yang disebut sebagai premis minor. Nah, dalam premis minor itu adalah sebuah pernyataan yang bersifat khusus. Seperti bahwa manusia itu adalah salah satu yang makhluk yang bernyawa. Maka kesimpulannya adalah bahwa manusia itu pasti mengalami yang namanya kematian. Nah, untuk pernyataan yang terakhir itu berarti itu adalah sebuah konklusi. Nah, ini adalah cara-cara berpikir logik atau salah satu metode cara berpikir dengan menggunakan ilmu mantik dalam kajian filsafat agar seseorang bisa mencapai pada sebuah kebenaran. Selain daripada cara berpikir dalam menggunakan ilmu mantik, ada juga yang disebut sebagai cara berpikir dialektik, yang gagasan atau model berpikir seperti ini adalah berasal dari cara berpikir Marxisme, yang meskipun pada dasarnya cara berpikir seperti ini adalah berasal dari teori dialektika idealis yang digagas oleh Hegel, salah seorang filosof Jerman, di mana dalam ajaran ini, doktrin atau inti dari teori dialektika idealis ini adalah bahwa perubahan dalam sebuah masyarakat, perubahan itu bisa terjadi itu karena sebuah gagasan. Perubahan bisa terjadi karena sebuah ide. Nah, gagasan ini atau pikiran ini, teori ini yang berasal dari Hegel itu kemudian dicoba untuk dicungkir-balikan oleh Karl Marx, yang kemudian melahirkan dengan teori dialektika materialis, atau dalam istilah yang populernya itu terkenal dengan istilah dialektika historis. Dalam pandangan dialektika materialis ini, justru dia mencoba untuk menantang dari teori Hegel itu yang menganggap bahwa perubahan bisa terjadi itu karena sebuah gagasan. Kemudian Marx menantang pernyataan itu dan tidak sepakat bahwa gagasan dan ide itu tidak akan mungkin bisa melahirkan sebuah perubahan, melainkan gagasan itu harus menjadi sebuah aksi, harus membumi, gagasan itu harus masuk dalam sejarah umat manusia agar bisa melahirkan sebuah perubahan. Menurut pandangan ini atau dialektika materialis ini, manusia tidak boleh hanya bermain dalam tataran angan-angan. Manusia tidak boleh hanya bermain dalam tataran wacana, tetapi manusia harus mampu masuk dalam realitas kemanusiaan, harus menjadi aksi agar perubahan itu bisa terjadi. Nah, inilah cara-cara berpikir dialektik yang digagas oleh Marxisme. Nah, dalam teori dialektika ini pasti kita akan diperhadapkan pada istilah tesis, antitesis dengan sintesis. Nah, untuk yang pertama atau tesis itu adalah sebuah pernyataan. Ya, ini sintesis, sebuah pernyataan, sebuah pikiran atau sebuah pendapat. Nah, sebuah pendapat itu pasti akan melahirkan sebuah antitesis. Artinya akan melahirkan kontra, akan melahirkan tantangan dari
pernyataan pertama, tantangan itulah yang kemudian disebut sebagai antitesis. Nah, apakah dalam melahirkan sebuah kesimpulan atau sebuah definisi yang utuh, justru pandangan pertama itu harus dinafikan, atau yang kedua itu harus dinafikan, atau justru kedua-duanya harus dikombinasikan atau digabungkan antara tesis dengan antitesis itu, sehingga bisa melahirkan sebuah pandangan yang utuh, bisa melahirkan sebuah definisi yang utuh, sehingga melahirkan sintesis. Nah, dalam teori dialektik ini justru pernyataan dengan yang menantang pernyataan itu harus digabungkan sehingga bisa melahirkan sebuah definisi yang utuh, bisa melahirkan sebuah definisi yang sempurna. Seperti contohnya, saya kasih contoh tentang definisi sebuah pulau. Nah, ada yang mendefinisikan bahwa definisi pulau itu adalah lautan. Ini satu tesis. Ya. Nah, kemudian ada yang menantang dari definisi ini, yang mencoba melahirkan pandangan baru bahwa sebenarnya yang dimaksud pulau itu adalah daratan. Nah, tentu dari pernyataan pertama itu adalah pandangan yang antara pandangan pertama dengan pandangan kedua itu tentu adalah pandangan yang kontra, pandangan yang berbeda. Nah, cara menggabungkan antara pandangan kedua ini, pandangan pertama dengan pandangan kedua ini sehingga melahirkan sebuah sintesis, maka kita bisa definisikan tentang pulau itu bahwa pulau itu adalah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Nah, inilah yang disebut sebagai sintesis. Artinya sintesis itu menggabungkan dua pandangan yang berbeda, menggabungkan dua pandangan yang kontroversi, sehingga bisa melahirkan suatu pandangan yang sempurna, bisa melahirkan sebuah definisi yang utuh. Nah, ini adalah salah satu cara berpikir dialektik agar seseorang bisa mencapai pada sebuah kebenaran. Nah, di samping daripada yang pertama tadi itu dalam konteks pengetahuan, untuk mencapai sebuah kebenaran itu kita bisa menggunakan dengan model berpikir, dengan menggunakan ilmu mantik atau logika, dan yang kedua adalah cara berpikir atau model berpikir dengan berpikir dialektik. Nah, model berpikir dialektik ini sebenarnya itu sudah berlangsung dalam tradisi pemikiran Islam. Misalnya, kalau kita mencoba untuk mengangkat bagaimana berlangsungnya suatu dialektika yang terjadi pada masa lalu hingga saat sekarang ini, yang dalam konteks teologi itu terjadi pertarungan pemikiran antara Imam Al-Ghazali dengan Ibn Rushd tentang Imam Al-Ghazali mengkafirkan para filosof, yaitu Ibn Rushd, bahwa filosof itu mengingkari tentang adanya kebangkitan di alam kubur, kemudian Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang partikuler. Yang kemudian Imam Al-Ghazali lewat salah satu karya kontroversialnya itu dengan menulis buku Tahaful Falasifah, yaitu kerancuan para filosof, yang awalnya Ibn Rushd menulis buku Tahafut yang di dalamnya itu banyak merujuk kepada filosof, termasuk dari kasus tentang tidak dibangkitkannya manusia di alam kubur, dan Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang partikuler. Terlalu kecil urusan Tuhan kalau hal-hal yang kecil juga mau diurusi.
Inilah yang kemudian Imam Al-Ghazali membantah sebagai sebuah antitesis dari pernyataan Ibnu Rushd itu, sehingga Al-Ghazali mengkafirkan para filosof atau Ibnu Rushd itu. Ini adalah model berpikir dialektik atau dalam tradisi pemikiran Islam. Nah, saya kasih lagi contoh tentang definisi sholat. Kalau ahli hukum atau ahli fikih dan fuqaha mendefinisikan sholat, bahwa sholat itu adalah awalu bitakbiri wa akhiru bisalam, bahwa sholat itu dimulai takbir kemudian diakhiri dengan salam, sebagai sebuah tesis, kemudian melahirkan antitesis di kalangan ahli-ahli tasawuf atau di kalangan sufistik, mencoba untuk menantang definisi dari ahli fikih itu, bahwa salat itu adalah doa, salat itu adalah mengingat, as-salatu bidzikri menurut pandangan orang-orang sufi. Nah, kemudian apakah dengan dua definisi yang bertentangan ini justru kita untuk melahirkan suatu definisi yang utuh atau sebuah sintesis, justru keduanya salah satu daripada dua pernyataan itu dihilangkan atau justru harus digabungkan sehingga bisa melahirkan definisi yang sempurna. Nah, dalam teori dialektik justru kedua pernyataan ini yang kontroversi ini harus digabungkan sehingga bisa melahirkan pemahaman baru, sehingga kita bisa definisikan tentang sholat itu, definisi antara pandangan orang-orang sufi dan definisi di kalangan orang-orang ahli fikih, sehingga kita bisa definisikan sholat itu adalah diawali takbir, kemudian diakhiri dengan salam sambil mengingat Tuhan. Sebab dalam sholat itu terjadi antara komunikasi manusia dengan Tuhannya dengan cara menghadirkan hatinya. Itulah yang dimaksudkan dengan orang-orang sufi, dengan cara menggerakkan secara lahiriah, mulai takbir, sujud, ruku, at-tahiyat, kemudian diakhiri dengan salam dengan cara-cara yang bersifat lahiriah seperti yang diatur dalam ilmu hukum atau rukun-rukun salat. Itulah yang disebut sebagai tesis menurut definisi yang dibangun oleh ahli-ahli fikih. Nah, sebenarnya teori dialektik ini itu tidak akan pernah suci dalam tradisi pemikiran Islam, karena dalam perkembangan pemikiran Islam ini atau tradisi berlangsungnya penafsiran di kalangan para ahli tafsir maupun para pemikiran Islam itu pasti terjadi pro kontra. Kenapa? Karena Al-Quran dalam hal ini sebagai sebuah teks itu sangat berpotensi untuk diperdebatkan. Jadi Al-Quran dan hadis sebagai sebuah teks primer itu sangat berpotensi untuk diperdebatkan, karena kedua teks ini adalah teks yang selalu melahirkan proses dialektik pemikiran manusia, karena disebabkan berbagai background, latar belakang dalam memotret cakrawala teks. Nah, inilah untuk yang pertama tentang salah satu daripada bagian filsafat itu adalah tentang teori pengetahuan yang melahirkan berbagai persoalan-persoalan, mulai dari tentang asal-usul pengetahuan itu, bagaimana pengetahuan itu, apa manfaat dan guna pengetahuan itu, dan apakah pengetahuan itu bisa mencapai pada sebuah kebenaran.
Jadi epistemologi atau dalam istilah lainnya adalah filsafat pengetahuan itu atau teori pengetahuan itu lebih berfokus tentang substansi dan hakikat pengetahuan itu, terutama tentang bahwa yang kita pahami bahwa epistem atau metode cara berpikir manusia dalam memandang sebuah kenyataan. Jadi epistem itu adalah model cara berpikir manusia. Bagaimana cara manusia itu dalam memandang sebuah fenomena yang ada, bagaimana cara manusia berpikir dalam menyelesaikan kenyataan yang ada di sekelilingnya. Nah, inilah untuk bagian yang pertama tentang pembagian filsafat atau yang pertama itu adalah tentang teori pengetahuan.